Bun. Oke, alhamdulillah. Iya, sebelumnya gimana kabarnya nih Ayah Bunda? Ini kayak bunda-bunda semua nih, Masya Allah. Alhamdulillah, luar Ya, biasa. jawabnya Allahu semangat nih. Akbar. Kayak anak-anak ya, Masya Allah. Anak-anak semangat, kita harus lebih semangat lagi. Iya, kaifa halukum? Alhamdulillah, Abil khair. khair. Apa kabar Kak Ayah Bunda dan Ananda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar Alhamdulillah, biasa. luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Agak delay nih jaringannya kayaknya. Oke, alhamdulillah ya. Ini bunda-bunda ini sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Waktu weekend pasti lagi apa? Waktu key time ya. Quality time bersama keluarga. Mungkin bundanya ada yang lagi masak, ada yang lagi gosok, ya, ada yang lagi menemani anak-anak ya Bunda gitu. Iya, mohon maaf ini diganggu waktunya gitu. Sebelumnya saya izin buka. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Amma ba'du. Ya, salawat serta salam ya kita tuturkan ya ke baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena syafaatnya ya kita bisa ke zaman Masya Allah yang zaman sudah terang ya, zaman yang alhamdulillah ketika melaksanakan ibadah gitu sudah tidak ada gangguan lagi ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, juga kita syukuri yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya Ayah Bunda. Alhamdulillah juga nikmat waktu sempat ya. Karena kalau tidak dalam keadaan sehat ya kita tidak bisa bertemu nih, karena Allah memberikan nikmat sehatnya dan nikmat waktu sempatnya kita bisa silaturahmi bersama, bertemu lagi gitu. Sekalian halal bihalal nih. Karena kan kemarin belum ketemu semua gitu sama ayah bundanya, baru sama anak-anak. Nah, sekalian saya izin mohon maaf ya ayah bunda semua, ayah bunda Thalha bin Ubaidillah, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamikum. Ya, dari saya selaku wali kelas Thalha bin Ubaidillah dan Ustazah Asmani selaku guru pendamping Quran, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan maupun perbuatan yang keliru maupun yang salah kepada Ananda maupun ayah bunda kelas Thalha bin Ubaidillah gitu. Mohon dimaafkan ya ayah bunda. Gitu. Sama-sama Ustazah. Taqabbalallahu. Taqabbal ya Karim. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya ada sambutan dari Ustazah Asmani. Sekalian doa. Dipimpin doa. Ustazah Asmani. Jaringannya udah aman belum nih? Iya, belum. Suaranya kedengaran, Bu? Suaranya agak putus-putus Ustazah. Iya, tapi agak putus-putus suaranya. Nah, gitu ya, saya bingung kalau dengan jaringan. Mungkin nanti kalau misalkan mau pilih langsung diambil alih aja saya kayak. Iya, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, terkait dengan juga langsung aja ya. Kita pertemuan kita pada hari ini membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan
dari surat Al-Fatihah diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan rezeki serta anak-anak yang saleh dan saleh. Oke, yang ini angkat ya. Puas. Ya, sepertinya jaringannya. Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya kedengeran. Iya, kedengeran, tapi agak putus-putus, Bu. Atas udah. Ini Al-Fatihah belum ada yang Putus-putus ya. putus ya. Ya nih, alhamdulillah udah. Langsung Ya. aja nih, maaf. Ya. Udah ya. Ya, langsung kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah kita dipanjangkan umurnya dan Amin, Allahumma amin. umur yang barokah. Amin. Dan Amin. Oke, seperti live Ustazah Asmani. Ya, langsung saja ya Bun, kita buka tadi dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Allah memberikan keberkahan. Dan tadi seperti yang disebutkan oleh Ustazah Asmani. Langsung baca surat Al-Fatihah aja ya Bu. Ya, Ustazah. ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima Ya. kasih Bunda-Bunda. Langsung saya serahkan ke saja sekarang ya, karena seperti jaringan. Iya. Silakan saja. Ya, alhamdulillah. Ya, jazakillah khair kepada Ustazah Asmani yang sudah memimpin doa pada pertemuan pagi hari ini. Ya. Oke, alhamdulillah ini ada beberapa yang baru join nih, ada Bunda Alang, ada Bunda siapa lagi nih? Bunda Nida tadi sudah, alhamdulillah. Oke, saya mau sapa nih sekali lagi nih Bun. Mumpung masih pagi, jadi harus semangat, harus gerak ya, walaupun udah mau menjelang siang. Oke, apa kabar Bunda-Bunda semua? Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas nggak Bun? Iya, terdengar Ustazah. Jelas Sekali lagi ya Bunda, semangat nih, harus pakai gerak. Apa kabar Bunda-Bunda semua dan Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bun. Alhamdulillah. Dan selalu dalam naungannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pertama saya izin menyampaikan untuk agenda kita hari ini adalah evaluasi pembelajaran kegiatan belajar mengajar ya Bun, KBM selama kurang lebih kita sudah berjalan sekitar 2 bulanan untuk PTM, pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap
muka ya, yang awalnya 50%, alhamdulillah sekarang sudah 100% dan anak Ananda semua sudah bisa belajar bersama di kelas ya. Juga alhamdulillahirabbil alamin, keadaan sekarang sudah lebih baik lagi ya. Sudah alhamdulillah sudah pandeminya kalau kata ahli-ahli udah mau menuju ke endemi gitu ya. Kita berdoa sama-sama semoga ya, pandemi cepat berakhir, benar-benar berakhir dan agar kehidupan berjalan dengan normal seperti dahulu kan. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana teknis nanti PAT akademik ya, dan Ustazah Asmani nanti menjelaskan bagaimana nanti teknis PAT Quran ya. Sebelumnya mau kita sharing, kita sama-sama diskusi dulu saja ya Bun ya, terkait apa sih mungkin dari Ayah Bunda saran atau masukan untuk pembelajaran selama tatap muka dan apa saran untuk sekolah atau masukan gitu, boleh disampaikan ya. Nanti bisa saya sampaikan kalau untuk ke sekolah. Nanti saya sampaikan ke kepala sekolah maupun ketua bidang lainnya, ketua bidang Quran maupun akademik maupun kesiswaan. Gitu. Kalau untuk saran masukan untuk pembelajaran maupun untuk kelas ya, kelas Tolha boleh disampaikan itu sebagai perbaikan untuk saya dan Ustazah Asmani agar pembelajaran itu lebih baik lagi, kegiatan belajar mengajar lebih efektif lagi, seperti itu. Ya, oke, langsung saja ya Bunda. Ya dari Ayah Bunda ada yang mau disampaikan, gitu. Saran, masukan ataupun lainnya, gitu. Boleh. Ya, Assalamualaikum Ustazah, Assalamualaikum Bunda-Bunda kelas Tolha. Bunda. Ya, kan PTM udah berjalan ini ya, udah berjalan dari mulai puasa dan setelah Lebaran ya. Mungkin kami juga mau mendengar nih sharing pengalamannya Ustazah nih terkait pelaksanaan PTM di sekolah itu bagaimana. Jadi kan kami orang tua kan tidak mendampingi waktu PTM. Jadi ada gambaran lah kegiatan PTM di sekolah. Oke, ya. Terima kasih Bunda Rahil. Alhamdulillah. Oke, saya izin menyampaikan dahulu ya Bun selaku walas, nanti ditambahkan oleh Ustazah Asmani gitu selaku guru pendamping Quran. Alhamdulillahirabbil alamin untuk pembelajaran PTM sudah 100% itu sebelum sebelum puasa dan alhamdulillah setelah Lebaran masih PTM 100% ya Bun gitu. Pertama-tama untuk pembelajaran tatap muka, alhamdulillah anak-anak antusiasnya Masya Allah gitu. Kayak mungkin sudah lama di rumah jadi ketemu teman-temannya Masya Allah. Awalnya memang sedikit anak-anak sedikit sulit gitu untuk diatur, tapi alhamdulillah ya karena mungkin sudah pembiasaan, sudah terbiasa dengan iya Bu Asmani. Ya sudah terbiasa dengan kebiasaan gitu, pembiasaan SD TK Islamic School karena agenda pagi itu setiap pagi itu kan ada marching drill, terus ada morning daily activity yang diisi dengan siswa berbaris ya Bun, kemudian baca doa bersama-sama, pembacaan ikrar. Nah setiap pagi itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Memang awalnya itu masih sulit gitu anak-anak untuk pembiasaannya gitu, tapi sekarang alhamdulillah kalau sudah mendengar bel itu langsung sudah berbaris gitu Pak. Paling kalau ada lupa-lupa sedikit harus diingatkan gitu, sudah bel ayo apa yang harus dilakukan. Nah tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu, sudah anak-anak sudah paham pembiasaan selama kegiatan morning daily activity yang diisi dengan marching drill baris berbaris, baca ikrar Kapa Islamic School dan juga doa bersama-sama.
Nah, setelah itu anak-anak kan kalau pagi itu dibiasakan duha bersama ya Bun gitu. Awalnya ketika duha itu masih sulit gitu untuk diaturnya gitu. Ada yang belum wudhu, ada yang Ustazah lupa membawa peci ataupun sejadah ataupun makanan, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih tertib ya, sudah lebih kondusif. Alhamdulillah anak-anak sudah membawa semua perlengkapan sholatnya maupun perlengkapan pembelajarannya gitu untuk alat tulis dan lain-lainnya. Nah di duha pembiasaan duha alhamdulillah berjalan juga dengan lancar. Mungkin kadang ya namanya anak-anak kadang suka naik turun ya Bun gitu bacaannya, kadang bacaannya tuh baik gitu. Hari ini bacaannya tuh bagus gitu, semua membaca semua dari surat-suratnya panjang pendek ya, makharijul hurufnya tuh bagus gitu. Bisa jadi nanti di rokaat pertama bagus, rokaat keduanya rokaat keduanya itu turun gitu. Biasanya bacaannya kadang suka terburu-buru dan lainnya gitu. Makanya saya dan Ustazah Asmani ketika duha itu di kelas 3 kenapa masih diucapkan doanya bersama-sama untuk pembiasaan gitu. Untuk hafalan untuk sholat ya, doa maupun surat-surat ketika sholat itu agar makharijul huruf maupun tajwidnya itu betul gitu. Juga untuk gerakan sholat sholat duha itu juga masih awal-awalnya anak-anak masih banyak gitu kesalahan gitu dalam gerakan sholat gitu. Makanya Ustazah Asmani maupun saya kadang suka mengingatkan gitu dan memperbaiki biasanya kaki ketika tahiyat akhir itu. Kadang anak-anak suka lupa gitu kakinya, arahnya dan juga dan juga gerakan sholat lainnya gitu. Kadang suka fokusnya mungkin ya Bun gitu untuk kefokusannya gitu. Tapi alhamdulillah kadang juga sehari itu sikapnya baik semua anak-anak gitu, dari morning daily activity-nya berjalan dengan lancar maupun kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan lancar gitu. Paling sedikit gitu sedikit untuk anak-anak paling kadang suka kefokusannya Bung, di fokusnya kadang suka mungkin kedistrak ya gitu. Misalnya ada satu anak yang mengajak ngobrol, nah ikutan tuh ngobrol semua. Makanya saya ketika pembelajaran itu dan Ustazah Asmani sering memberikan nyanyian gitu, nyanyian, ice breaking dan lainnya gitu untuk membangun semangat ya kembali gitu. Untuk juga untuk mengalihkan fokusnya lagi gitu. Soalnya biasanya Ahwat yang suka ngobrol nih Bun gitu. Kalau Iwan hanya beberapa. Nah, hanya beberapa cuman ya harus diingatkan lagi gitu. Tapi kadang Ahwat nih yang suka ngobrol mungkin. Makanya saya buat poin gitu. Ahwat, Iwan gitu. Nanti kalau yang tertib itu dan juga bisa menjawab pertanyaan itu mendapat poin. Nah, kemarin bahwa poin Iwan tuh lebih besar. Nah, di situ kalau misalnya dari poin tersebut yang sudah dikumpulkan, tapi satu anak sikapnya ada yang tidak baik, yang mengobrol dan tidak fokus dalam belajar, nah itu poinnya berkurang 100. Alhamdulillah itu berjalan efektif gitu. Jadi anak-anak ada rasa kompetisinya gitu. Dan juga ada rasa mengingatkan temannya kalau misalnya ngobrol, jangan berisik nanti. Kayak kemarin itu karena ada yang ngobrol, nah alhamdulillah gitu saling ngingetin jadinya tuh kan poinnya dikurangi Ustazah. Makanya alhamdulillah ketika dibuat peraturan karena kita ada sebelum belajar tuh biasanya ada kesepakatan kelas gitu, siapa yang mengobrol nanti dicatat gitu namanya yang tidak tertib maupun yang tidak membawa buku penghubung atau lainnya itu biasanya dicatat gitu di papan tulis depan. Itu salah satu upaya kami dan dari saya maupun Ustazah Asmani untuk meningkatkan rasa kedisiplinan seperti itu, Bunda. Sejauh ini alhamdulillah sudah lebih baik dari awal PTM
sampai sekarang alhamdulillah anak-anak sudah kedisiplinannya sudah lebih baik dan pembiasaannya juga alhamdulillah sudah terbiasa dengan rutinitas gitu, kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Seperti itu Bunda Rahil maupun Bunda lainnya. Mungkin dari Ustazah Asmani ada tambahan terkait pembelajaran. Ya. Ya, Insya Allah ada sedikit aja sih untuk suara saya jelas nggak sekarang? Enggak. Jelas, Bu. Mungkin dari saya ada sedikit aja tambahannya untuk pembiasaan anak-anak itu yang paling sering itu banyak yang tidak membawa buku penghubung gitu. Terus untuk ahwat ya buku penghubung, terus untuk ahwat juga maksudnya masih bisa dibilang masih sering banyak ngobrolnya ketimbang perhatikan. Kalau Iwan alhamdulillah sudah mulai fokus gitu, mungkin apa karena ahwat di belakang jadi maksudnya kurang terkondisi gitu atau ini, tapi sejauh ini sih ya alhamdulillah maksudnya untuk anak-anak yang Iwan yang mungkin bisa dibilang yang biasanya suka cari-cari yang iseng gitu ya yang iseng itu alhamdulillah sudah mulai terkondisi gitu karena saya taruh di posisi depan. Kalau misalkan memang entah itu duha atau murojaah bersama atau materi gitu dan ketika materi juga memang kita maksudnya biar anak-anak juga lebih fokus itu menghadap ke papan tulis dan duduknya di bawah, jadi tidak di meja. Duduk di meja itu ketika mereka makan sama makan sama kalau misalkan memang tugas itu harus di kursi ya udah di kursi gitu. Dan cuman keseringan kita pakainya di bawah gitu ya. Terus ya untuk duha dan marching drill itu pembiasaannya sudah mulai terkondisi ya anak-anak. Dan saya juga membiasakan juga untuk semua bisa bertugas. Jadi pada hari itu yang piket, misalkan pada hari itu yang piket ada 4 atau 5 orang, ya 4 atau 5 anak. Nanti saya bagi, ini yang bagian tugas menyiapkan di depan, menyiapkan baris siapa, nanti yang mimpin doa mau makan siapa, yang doa sudah makan siapa, yang mau pulang siapa, yang mimpin sholat duha, yang imam sholat duha siapa gitu. Jadi ya saya maksudnya ya dari situ berusaha semua anak-anak itu berani berbicara di depan kelas minimal dari situ gitu. Mungkin kalau untuk awalnya memang dari Ikhwannya juga masih ada ya cuma beberapa anak aja yang memang berani maju, tapi alhamdulillah karena sudah dibagi seperti itu dari Ikhwannya sudah mulai ada motivasi buat maju gitu, buat memimpin. Nah, sekarang tinggal mengkondisikan ahwatnya yang memang belum berani buat maju ketika piket gitu. Paling nanti ya udah sini mimpin doa, udah mau makan aja udah gitu. Paling seperti itu. Nanti kalau misalkan memang ya karena jatah PTM-nya tinggal berapa pekan lagi ya gitu. Jadi ya udah maksudnya ya memanfaatkan buat mengkondisikan anak-anak supaya dan mendisiplinkan anak-anak juga supaya nanti di kelas berikutnya siapapun yang ngajar mereka tetap bisa terkondisi gitu. Ya insya Allah seperti itu. Enggak ada saran atau masukan dari Bunda mungkin mengenai
pembiasaan dari kami gitu. Saja biar aja yang awaknya nggak usah ini, biar ikhwannya aja atau gimana. Silakan Bunda. Dari saya mungkin itu, atau ada Bunda yang berbelat. Anak-anaknya disuruh apa, disuruh apa. Ya, saya Friska, kalau tidak ada langsung ke pembahasan buat persiapan PAT aja saja. Iya, boleh. Mungkin nanti kalau misalnya ya Bunda dia mau disampaikan lagi, boleh ya Bun. Mungkin saya izin menyampaikan dulu gitu untuk persiapan PAT gitu. Mungkin dari PAT Quran dulu ya Bu, karena mulai dari mulai dari Senin besok soalnya. Iya, boleh Ustazah Asmani teknis untuk PAT Quran. Iya, oke. Untuk PAT Quran, oh iya. Mohon maaf, saya Friska minta tolong di share screen itu yang info di grup. Oh iya. HP saya yang satunya lagi di tes. Siap Bu. Ya, kalau dari untuk PAT Quran, kalau dari tim Quran atau kelas atas itu ada pembagian maaf, pembagiannya sesuai seperti apa PJJ kalau dari tim Quran atau kelas atas gitu ya, kelas 4, 5, 6 gitu, kelas besar. Nah, kalau saya berpikir kemarin kalau saya lihat kelas 1 itu dia suratnya dibaginya bukan bagi jumlah anak, jadi dibagi jumlah suratnya yang dibaca gitu. Nah, akhirnya saya berpikir ya kalau misalkan memang dibagi, kita mengikuti kelas atas gitu, dibaginya per anak, khawatir anak-anak yang tidak dapat pada hari itu mereka entah itu memang sih seharusnya mereka murojaah, tapi kan nggak mungkin selama menunggu teman-temannya itu buat maju apa namanya ujian Quran mereka terus murojaah, itu nggak mungkin gitu. Makanya saya ambil kesimpulan lebih baik dibagi suratnya, kita mengikuti kelas 1 gitu. Jadi dibagi kelas, dibagi suratnya hari Senin surat apa gitu nanti. Tapi semua anak bisa ambil nilai surat tersebut. Paham nggak Bun? Jadi nanti misalkan nih yang di juz 30, kan di juz 30 ada sekitar 37 surat. Nah itu dibagi berapa 4 hari ya, kita Senin sampai Jumat ya, karena Rabunya libur ya. Senin sampai Jumat itu sekitar misalkan satu hari itu 10 surat di juz 30. Jadi hari Senin itu semua dari absen 1 sampai 26 terus, tapi pembagian sesuai kelompok ya, kalau bacanya sesuai kelompok tilawatinya. Yang kelompok saya sama saya, yang kelompok Ustazah Friska sama Ustazah Friska itu jadi semua tetap kebagian dari surat Anas sampai 10 surat berikutnya gitu. Kalau misalkan diambilnya dari surat Anas, tapi kalau misalkan dari surat An-Naba sampai 10 surat setelahnya gitu. Nah itu supaya anak-anak yang pertama tidak lama menunggu dan mereka juga dapat jatah gitu. Jadi hari itu semua tetap ikut ujian Quran gitu. Jadi kalau misalkan pembagiannya sesuai dengan kelas atas yang dibagi kelompok anaknya seperti PJJ, PJJ kan yang video call hanya beberapa anak aja ya. Maksudnya misalkan hari Senin cuma 3 anak, ya udah cuma 3 anak itu yang baca, tapi nanti yang lainnya khawatir
bukannya malah merojaah tapi malah mengganggu teman-temannya gitu. Khawatir seperti itu, makanya saya ambil kesimpulan biar lebih efektif, semua tetap yang dibagi itu dari suratnya. Dan kalau misalkan memang nanti ada pembagian sesuai kan sampai surat yang dihafal. Kalau misalkan yang sudah, tapi tetap yang sudah ikut ujian wisuda juz 30 itu tetap hanya sebagian surat yang dibaca, juz yang sudah diwisudakan. Jadi yang udah wisuda juz 30 baca suratnya hanya berapa? Hanya sebagian. Jadi dari 37 hanya 18 surat yang dibaca. Nanti suratnya yang mana aja, nanti tinggal di itu tergantung pembimbingnya gitu. Nah, sistemnya juga sambung ayat. Jadi tidak dibaca full kecuali yang surat yang memang sedang dihafal. Nah, di juz 29-nya itu tetap dibaca full ya. Mana sih? Jadi juz yang sedang dihafal itu tetap dibaca. Gimana saya coba dihitung enggak? Bisa bukan yang SOP Ustazah. Yang di WA, yang dikirim Ustadz Adi itu saja yang di WA guru. Yang ini, Bu. Ini SOP. SOP-nya. Iya. Kelas 1, ini kelas 2 sampai 5. Iya, kalau kelas 1. Iya, makanya saya untuk mengefektifkan dan agar bisa mengkondisikan anak-anak juga, mungkin nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan memang yang sudah juz 27 itu mungkin ya misalkan hari Senin ujiannya juz 30, nanti Selasa juz 29, kan itu sebagian suratnya ya. Nanti yang hari Kamisnya juz 28, nah hari Jumatnya baru juz 27 plus tilawati tahfiz gitu. Nanti untuk tilawati doa dan hadis. Nah, untuk itu mungkin kita tetap diakhirkan saja supaya anak-anak yang ada yang masih belum hafal itu bisa tetap dimurojaah lagi, meskipun setiap hari setelah, entah itu setelah baris atau setelah sholat duha, kita selalu murojaah sih untuk hadis dan doanya gitu. Tapi namanya anak-anak kan ada aja yang yaitu tadi yang saya bilang, yang untuk yang ahwatnya karena sering ngobrol, itu kalau misalkan memang mereka ngikutin setiap murojaah hadis dan doa, insya Allah bisa. Tapi kalau mereka agak ngikutin, lebih fokus ke ngobrolnya, ya walau alam gitu. Jadi itu untuk hadis dan doa. Untuk pembagian kelompoknya itu saya tidak membagi kelompok anak supaya semua bisa diujikan pada hari itu, dan mereka punya tanggung jawab buat mencicil atau menghafal surat yang akan diujikan pada hari itu gitu. Kalau itu menurut saya, maksudnya untuk saya ambil efektifnya supaya tidak terjadi keributan, karena pada saat yang bersamaan saya sama Ustazah Friskas juga menguji anak-anak, menguji kelompoknya masing-masing gitu kan. Itu mungkin ada masukan atau saran dari bunda-bunda kalau misalkan memang saja ikutin aja kelas yang atas deh gitu, dibagi kelompok anaknya atau gimana, silakan Bunda. Berarti ini maksudnya di hari Senin itu khusus untuk yang juz 30 gitu pengujiannya gitu ya Ustazah ya? Gini Bunda, jadi kalau misalkan yang sudah itu yang sudah juz sampai juz 27, yang udah wisuda juz 28. Tapi kalau misalkan yang baru yang juz 30, mungkin hari Senin Selasa itu juz 30, Rabu, Kamis itu bisa dibagi buat juz 29 gitu. Jadi nanti tetap setiap harinya tuh nanti saya akan bagi suratnya. Jadi bukan jadwal anak-anak yang mau dites, yang saya bagi itu suratnya. Nanti yang juz 30
mulai dari surat apa sampai surat apa, dibagi 4 hari itu atau 3 hari mungkin lebih efektifnya, biar apa, di hari Jumat bisa fokus ke tilawati, hadis dan doanya gitu. Kalau misalkan tapi kalau misalkan memang suratnya agak kebanyakan, nanti itu saya coba atur apa, atau buat jadwal suratnya, hari Senin surat apa aja, hari Selasa. Jadi gambaran buat pembagian suratnya itu, kalau masih yang juz 30 itu selama ujian selama 4 hari itu dibagi jumlah surat juz 30. Tapi kalau yang udah juz 29, yang masuk juz 29 itu untuk hari Senin Selasa itu bisa ujian buat juz 30, Kamis sama Jumatnya buat ujian juz 29 gitu, sama tilawati tahfiz. Paham, Bun? Ya. Terus yang kalau udah masuk, yang udah wisuda juz 28, berarti kan masuknya ke juz 23. Nah, itu bisa aja berarti satu harinya, misalkan hari Senin buat ujian juz 30 nih, yang udah juz 27, yang udah masuk juz 27. Nah, hari Selasanya ujiannya juz 29. Nanti hari Rabunya, Rabu libur, hari Kamisnya ujiannya juz 28. Nah, baru di hari Jumat juz 27 plus tilawati sama hadis dan doa. Itu. Paham nggak, Bun? Mungkin nanti coba dibuat jadwalnya aja, Ustazah, belum terbayang sih istilahnya. Jadi iya, jadi untuk hari Senin dan Selasa itu baik itu dia udah lulus juz 29, 28, diujikannya juz 30, begitu kan maksudnya ya, Ustazah ya? Iya. Ya. Itu hari Senin, ya. Ya, tapi kalau nanti dia misalnya udah lulus juz 28, nanti di hari Kamis dia melanjutkan yang 28, begitu ya Ustazah? Sekaligus tilawati dan ininya hadis dan doa gitu ya. Kalau yang juz 28 dia berarti kan dia menghafal 27. Berarti di hari Jumatnya masuk juz 27. Ustazah, saya nangkepnya gini, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Gimana, Bunda? Ya, kalau saya untuk Ahmad mungkin nangkepnya gini tadi ya. Kalau untuk Ahmad kan sudah di juz 27 nih. Kalau Senin itu tadi kayaknya dengarnya Senin juz 30 itu tidak semua surat ya Ustazah? Iya, sebagian. Sebagian, karena udah wisuda sambung ayat ya untuk hari Senin itu ya. Ya, semuanya sambung ayat, Bunda. Nah, Selasanya juz 29 ya. Ya. Terus Kamisnya itu juz 28 ya Ustazah. Betul. Jumatnya juz 27 yang sudah dihafal sama tilawati hadis dan doa ya kalau untuk Ahmad dan Ihsan. Betul. Ya. Betul, Nah, Ustazah, ya, Ahmad dan kalau Ihsan. ya, kalau sudah pada saat selesai anak-anaknya itu gimana, nunggu atau pulang Ustazah? Nunggu, kalau kepulangan tetap sesuai jam pulang. Artinya kalau sudah selesai ujian menunggu gitu. Iya. Jadi kalau ada kegiatan lain. Misalkan hari Senin. Kan hari Senin nih mereka misalkan dipanggil satu anak, misalnya saya Ahmad udah selesai nih baca di juz 30-nya sudah diujikan. Saya manggil ke yang lain dong. Nah, Ahmad itu hari Seninnya itu murojaah juz 29. Oh iya ya. Artinya dikasih kegiatan untuk murojaah di hari Selasa gitu ya. Iya. Tidak mengganggu gitu. Betul. Jadi teman-temannya juga seperti itu. Kalau misalkan yang memang di di juz 3 yang udah dipanggil itu dia harus menghafal surat yang akan diujikan besoknya. Iya. Karena khawatir kalau misalkan kita ikutin kelas atas sesuai dengan jadwal PJJ, khawatir malahan nggak ngobrol karena cuma fokus sama 3 atau 4 anak aja gitu guru. Cuman suruh murojaah mandiri itu kayaknya akan mungkin. Iya. Tapi ini kayak gini tekniknya sih lebih bagus Ustazah. Jadi anak-anak juga sambil menghafal juga.
menghafal mandiri, karena pasti masih pastinya tuh ada yang lupa-lupa surat yang udah. Nah, itu dia. Iya. Iya, Saya sih setuju yang ini, Ustazah. Iya, ya, setuju. alhamdulillah. Terus Oke, Ustazah, alhamdulillah. untuk di tesnya itu sesuai absen atau yang siap aja nih? Anak yang sudah siap atau yang sesuai absen? Urutannya. Oh. Kalau namanya jadwal ujian, ya seharusnya sih mau siap nggak siap memang harus siap ya. Berarti kamu nomor 1 dong. Sesuai absen, Ahmad selalu nomor 1. Nanti Ahmad saya number 1. iya, maka nanti saya coba, maksudnya mungkin saya coba tawarkan dulu siapa yang siap, tapi kalau misalnya memang belum ada yang siap, ya berarti mau nggak mau dari absen gitu. Iya deh, nggak apa-apa. Jangan siap nggak siap ya. Iya, udah waktunya ujian. Iya, ya udah nggak apa-apa saja. Oke, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih ya saja. Ya sama-sama Bunda. Bunda Rahel gimana? Ya, bagaimana? Saya istilahnya mau lihat pembagiannya dulu ya, Ustazah. Mungkin biar kelihatan ya, karena terus terang sih saya belum kebayang jadwalnya maksudnya. Gitu. Ya, jadwalnya belum kebayang. Nanti coba dibuat aja ya. Oke, insya Allah Bunda. Bunda yang lain ada lagi untuk teknis PAT Quran. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teknis yang seperti tadi udah cukup bagus, tapi untuk yang lainnya saat menunggu dipanggil itu kan otomatis mereka sedang murojaah bareng-bareng di dalam kelas itu, apakah tidak mengganggu yang sedang ujian atau memang yang ujian itu ditempatkan di tempat khusus tersendiri yang agak sepi gitu? Jadi gini, kalau misalkan untuk teknisnya mungkin mereka tetap di kursinya masing-masing untuk teknis murojaah mandirinya gitu. Tapi kalau untuk pengujinya itu mungkin kemungkinan kita ada yang di dalam kelas, ya ada yang di luar mau nggak mau. Sama itu kelas 1. Iya. Untuk kelas 1 ada yang di luar, ada banyak di luar kalau nggak salah dua-duanya. Iya, sepertinya dulu kayaknya pernah apa ya itu di luar, jadi ujian itu dibawa keluar supaya lebih tenang dan yang sedang menunggu di dalam kelas. Iya, di dalam kelas itu murojaah soalnya, jadi di luar lebih fresh ya. Ustazah, ada angin. Iya. Iya, jadi mungkin kan malah terganggu main bola lagi Ahmad. Jadi kalau misalkan anak-anak yang di luar bisa jadi bukan mereka murojaah, malah main istirahat bersama gitu. Makanya yang murojaah di dalam kemungkinan ada guru yang di dalam kelas ambil nilainya, ada yang guru yang di luar kelas ambil nilainya gitu. Iya. Jadi nanti dari Nah, secara otomatis kalau misalkan yang di dalam kelas harus sambil memperhatikan anak-anak yang murojaah. Kan khawatir ya namanya anak-anak kita meleng sedikit. Ya gitu, ada aja yang diisengin temennya atau gimana itu. Iya, soalnya kayak seperti itu, kalau lagi menghafal posisi rame berisik biar semua nggak bisa. Iya. Gitu jadi banyak yang lupa. Iya memang ada yang memang harus fokus seperti, tapi ada yang rame pun bisa mereka terus setoran gitu. Ya nanti kita sesuaikan untuk siapa yang di dalam kelas, siapa yang di luar kelas. Mungkin nanti dilihat mungkin kita bisa bergantian ya Ustazah Friska, nanti kalau misalkan memang Senin saya yang di dalam kelas, Ustazah yang Ustazah Friska di luar kelas, yang Selasanya tukeran atau gimana nanti itu teknis ya, insya Allah nanti
lihat sikon anak-anak juga. Kalau misalkan memang mereka murojaah mandiri, bisa benar-benar mandiri gitu, bisa dipercaya, ya alhamdulillah nggak masalah. Kalau misalkan kita ambil nilainya di luar kelas, dua-duanya nggak apa-apa. Nanti lihat sikon di hari Senin dan Selasa gitu. Baik. Makasih Ustazah. Ya. Oh iya Bunda, kalau di kelas 1 sendiri dari kemarin ya pembagian itunya. Ya, waktu minggu kemarin ini pengambilan nilai tambahan. Jadi dibagi surat yang misalnya hari Senin ini dari surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas hari Senin, nanti hari Selasa berikutnya surat seterusnya seperti itu. Tapi semua siswa kegilir semuanya hari itu baca semua, jadinya seperti itu. Iya, makanya seperti itu yang saya coba terapkan supaya anak-anak yang sudah selesai ambil nilai pada saat itu bisa wajah surat berikutnya buat besok, dan yang belum pun nggak kelamaan menunggu gitu kan. Kalau misalkan kita fokus hanya 3 anak atau 4 anak yang kita ambil nilai aja pada satu hari itu, kan yang yang belum dapat jadwalnya gitu, dan yang sudah selesai besok mau ngapain seperti itu pun mau ngapain gitu ke sekolah, cuma nungguin yang ujian saja gitu. Kan yang hari Senin udah selesai, saya besok masuk nggak Ustazah, pasti tanya gitu. Karena nggak ngapa-ngapain, udah selesai ujian Qur'annya gitu kan. Makanya saya ambil teknis seperti kelas 1 gitu, kelas yang dibagi itu suratnya, bukan anaknya. Oke, terima kasih Bunda Isan. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya. Ustazah Asmani. Ya. Masih ini. Ya. Ada lagi? Udah. Ya mungkin di ini bentuk akademik dulu aja, saya nanti kalau ada pertanyaan bisa diinginkan lagi. Oke, Ayah Bunda, langsung saja ya ke PAT akademik gitu. Saya izin mengirimkan kisi-kisi untuk PAT akademik ya. Ini nanti dari kisi-kisi ini sebagai gambaran yang dipelajari anak-anak untuk direview kembali, diulang kembali, dibaca lagi di rumah gitu. Nah, insya Allah nanti akan ada rangkuman materi gitu terkait rambu lalu lintas dan materi lainnya. Nanti minta tolong ya Ayah Bunda gitu. Nanti saya sudah bilang ke anak-anak hari Jumat kemarin gitu. Ada file untuk rambu lalu lintas. Nah, anak-anak nanti minta tolong untuk di-print. Ketika sudah di-print, dijilid, kemudian hari Senin dikumpulkan gitu untuk pembelajaran tentang rambu lalu lintas gitu. Jadi bukan dibuat dipakai kardus ya Bun gitu, tapi hanya sudah ada filenya agar sama. Jadi yang buat itu guru dari kelas Juber maupun Tolha buat satu panduan untuk rambu lalu lintas agar semuanya sama, bisa untuk dipelajari anak-anak, dan nanti minta tolong untuk di-print, kemudian dijilid di hari Senin, dibawa untuk saya cek gitu. Nanti saya kembalikan kembali untuk dipelajari anak-anak di rumah. Dan buku 3G maupun buku tematiknya yang masih ada di sekolah akan saya bagikan untuk anak-anak direview kembali mata pelajaran yang sudah dipelajari, materi-materi yang sudah dipelajari. Nanti akan dikirimkan kisi-kisinya sekalian saja. Selanjutnya saya bacakan kisi-kisinya ya Bun.
untuk Ananda pelajari nanti di rumah, direview kembali. Sudah terlihat belum Bunda share screen-nya? Belum. Ya. Sudah terlihat, Bun? Ustazah, sudah. Nah, ya, izin menyampaikan ya, Bun, terkait kisi-kisi untuk PAT akademik. Gitu. Insya Allah 2 minggu di tanggal 6 PAT akademik akan dari tanggal 6, 7, 8, 9, Senin sampai Kamis. Ya. Berikut kisi-kisi penilaian akhir tahun semester genap. Ya, SDT Kafa Islamic School. Nah, ini pendidikan agama Islam. Sudah dipelajari di PAI, yaitu pelajaran 8, pelajaran 9, pelajaran 10, sampai pelajaran 11. Hati KD 3.1 mengenai hati tentram dengan berperilaku terpuji. Nah, ini adalah indikatornya, yaitu ada ikhlas, mengenai materi ikhlas, mengenai materi mohon pertolongan, ya. Ada di buku paket PAI ya, Bunda, ya. Solihan ya untuk Ananda pelajari. Pelajaran 9 ini KD kompetensi dasar 3.2 yaitu meyakini Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Al-Basir As-Sami ya, Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Maha mengetahui, dan Asmaul Husna As-Sami yaitu Maha mendengar. Yang ketiga yaitu pelajaran 10, hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama. Nah, ini Ananda pelajari juga makna sikap peduli terhadap sesama, penerapannya seperti apa, ya, penerapan di kehidupan sehari-hari, makna bersyukur. Di pelajaran 11 mengenai zikir dan doa setelah sholat, ini juga sudah dipelajari, dan ketika sholat duha, zikir dan doa selalu dibaca. Zikir setelah sholat maupun doa setelah sholat, dan tata cara zikir dan doa. Terakhir untuk PAI yaitu kompetensi dasar 3.5 yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mengenai kisah Nabi Ibrahim, meneladani sikap dari Nabi Ibrahim dan juga kisah dari Nabi Ismail sebagai anaknya, dan meneladani Nabi Ismail meneladani sikap dari Nabi Ismail alaihissalam. Itu untuk PAI. Lanjut untuk bahasa Arab, yaitu 1, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari ungkapan teks yang sangat sederhana terkait tema Ar-Riyadah, yaitu mufrodat, qiraah, dan al-hiwar. Gitu. Ini mungkin kalau untuk bahasa Arabnya dijelaskan oleh Ustaz Jasmani mungkin ya. Ya Bu, mungkin takutnya ada tambahan untuk bahasa Arab. Ya Bunda, untuk bahasa Arab itu dari pelajaran keempat ya, Darsul Rabi' itu tentang Ar-Riyadah. Itu biasa yang bahasanya tentang mufrodat, terus qiraah sama hiwar, percakapannya. Jadi ya insya Allah sih enggak, untuk untuk materinya enggak jauh dari yang sudah diajarkan ya. Begitu juga dengan Darsul Khamis itu tentang asdiqoi ya. Itu sama ininya lebih ke mufrodat, qiraah sama hiwarnya. Saya ada lagi yang bawah di geser yang ketiganya ada.
Udah ya. Oh, sama hadikoh ya. 3 berarti untuk bahasa Arabnya itu Riyadhah, Asdiqai sama di pelajaran ke-7 tentang Al-Hadikoh. Al-Hadikoh tuh ya, taman. Ya, yang untuk bahasa Arabnya sama, itu lebih ke mufradat atau kosakata ya, qiraah itu dari bacaannya, sama hiwar yang percakapan. Nah, kalau misalkan di PTM itu saya kemarin sempat apa namanya review ke percakapannya gitu, karena dari percakapan itu kan masuk bacaannya, terus masuk ke mufradatnya, di situ udah tercakup semua. Dan untuk soal-soal yang akan soal-soal PAT itu insya Allah nggak jauh mengambil dari situ ya, maksudnya ya semua insya Allah udah pernah diajarkan, jadi tidak ada yang keluar dari materi yang sudah diajarkan, insya Allah seperti itu Bunda, baik PAI maupun bahasa Arab. Cukup Ustazah Friska, ada yang ditanyakan nggak Bunda? Ustazah, soalnya semua pilihan ganda ya? Iya, semua soalnya pilihan ganda, 30 soal. Dan itu pun apa namanya, lebih ke apa sih? Mufradat. Latihan aja, lebih ke mengerjakan latihan yang ada di buku paket gitu. Kan kalau sering ngerjain latihan, insya Allah mereka sambil dibaca untuk mufradatnya dia tahu, gitu. Katanya percakapannya juga. Soalnya kurang lebih seperti di buku ini paket gitu ya, di buku cetak ya. Ya, sesuai yang diajarkan materi. Iya. Baik, siap. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oh, sudah dilanjut yang lain saja. Afriska, ke materi yang lain. Langsung ke pelajaran tematik ya Bunda, ada bahasa Indonesia dan matematika dan PPKN. Nah, yang untuk bahasa Indonesia alhamdulillah sudah dipelajari tematik 3F mengenai energi, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, di sini pengertian energi sudah dipelajari maupun contoh-contoh dari sumber energi seperti air, matahari. Nah, lanjut manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari, perubahan energi listrik menjadi energi lain, contoh perubahan energi listrik menjadi energi lain gitu, dari benda apa gitu, dari listrik menjadi energi lain seperti misalnya energi gerak ataupun energi bunyi, energi panas gitu. Nah, kemudian contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Ya, selanjutnya cara penghematan energi alternatif. Nah, ini semua sudah Ananda pelajari, tinggal direview kembali, dibaca lagi buku paket maupun catatan yang sudah diberikan. Lanjut, tematik 3G mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Ini pertama ada pengertian teknologi pangan atau makanan, beragam cara yang dilakukan dalam teknologi pangan, misalnya contohnya adalah pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, ini ada semua di buku paket 3G yang sudah Ananda pelajari, dan latihan soal juga sudah ada dalam penugasan. Contoh dari hasil teknologi pangan, pengertian dari pasteurisasi. Pasteurisasi itu di pembuatan susu, pengolahan susu, yogurt. Gitu. Selanjutnya perkembangan teknologi produksi sandang, yaitu pakaian, bahan pembuat pakaian asal dari serat kain, yaitu serat alami maupun buatan. Selanjutnya kegunaan, ini tadi
Ya, selanjutnya dalam kegunaan pakaian, contoh jenis barang untuk melindungi tubuh dari panas matahari, jenis pekerjaan yang menggunakan pakaian khusus, sudah Ananda pelajari juga. Berikut tematik, yaitu untuk kisi-kisi bahasa Indonesia. Itu. Jenis pekerjaan yang menggunakan pakaian khusus, perkembangan teknologi komunikasi, contoh dari alat komunikasi tradisional dan modern. Lanjut, manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, dan juga contoh dari alat transportasi tradisional maupun modern, contoh dari alat transportasi umum darat yang aman gitu digunakan. Terakhir di tema 3G yaitu kelebihan dan kelemahan alat transportasi. Yang terakhir adalah tematik 3H untuk materi bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara, beserta artinya dalam teks lisan, tulis, dan visual. Nah, Ananda juga sudah mempelajari tentang lambang, gerakan pramuka, kemudian usia untuk pramuka siaga, juga ada sudah dipelajari di buku tematik 3H-nya, dan peringatan Hari Pramuka di Indonesia, itu tanggal berapanya, nah itu dipelajari juga. Nah lanjut manfaat kegiatan pramuka, nah, yang poin ketiga yaitu contoh TKK, tanda kecakapan khusus pada pramuka siaga yang ada di buku 3H. Anda sudah mengenal seperti berkebun, menjahit, memasak. Lanjut terakhir untuk kisi-kisi tematik 3H yaitu simbol dari rambu lalu lintas, contoh simbol dari rambu petunjuk, dan contoh simbol dari rambu larangan. Nah, 2 poin ini yang lebih dipelajari ya untuk tematik 3H yaitu contoh simbol dari rambu petunjuk dan contoh simbol dari rambu larangan. Itu. Oke, untuk kisi-kisi bahasa Indonesia. Lanjut untuk kisi-kisi matematika ada di tematik 3F, 3G, 3H. Yang pertama juga sudah dipelajari mengenai menjelaskan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dalam menggunakan benda konkret. Nah, Ananda juga sudah mempelajari mengenai menghitung keliling dari suatu bangun datar dengan satuan tidak baku, yaitu menghitung keliling dari pas itu anak-anak sudah praktik juga di kelas gitu untuk menghitung keliling menggunakan pensil. Lanjut menghitung luas dari suatu bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, yang kedua ada tematik 3G yaitu menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Yaitu menentukan banyaknya simetri lipat dan putar dari suatu bangun datar. Lanjut KD 3.10 yaitu menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar, menghitung keliling dari suatu bangun datar. Ananda juga sudah mempelajari di tematik 3G, juga ada catatannya. Nah, bisa dilihat lagi ya Nak, catatan di buku tematiknya mengenai simetri lipat, ya simetri putar, dan juga cara menghitung keliling dari suatu bangun datar sudah dipelajari juga. Lanjut tematik 3H terakhir yaitu KD 3.11 menjelaskan sudut, jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, ini juga ada di buku catatan, sudah ditulis kemarin ya. Dan satuan pengukuran tidak baku. Menentukan jenis sudut dari suatu bangun datar. Tadi sudut termasuk sudut siku-siku, lancip, atau sudut tumpulnya. Nah, KD 3.12 yaitu menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Menunjukkan nama dari berbagai jenis bangun datar, menjelaskan sifat-sifat dari suatu bangun datar. Nah, kemarin juga sudah mencatat. Nah, itu bisa dipelajari lagi. Nah, untuk pembelajaran ya di buku catatan tematik yang kemarin sudah ditulis. Ada bangun persegi, ada bangun segitiga sama sisi, ya, ada bangun persegi panjang dan juga jajar penjang. Nah, dibaca lagi itu ya solihah. Lanjut 3.13 yaitu menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dan modern. Itu adalah
kisi-kisi dari matematika, tematik 3F, 3G, dan 3H. Lanjut, yaitu selanjutnya ke PPKN. Ke PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Tematik 3F yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Menentukan hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang terdapat di rumah dan sekolah. Menentukan hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Lanjut, tematik 3G-nya yaitu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ya, sudah praktik juga kemarin ya membawa makanan tradisional ya dari beragam daerah, juga sudah ada penilaian untuk keterampilan maupun untuk sikap gitu mengenai keberagaman karakteristik individu. Nah, ini menunjukkan contoh sikap terhadap keberagaman karakteristik individu. Kedua, menyelesaikan permasalahan dari adanya keberagaman karakteristik individu. Yang ketiga yaitu tematik 3H, mengenai memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Sudah dibahas juga, sudah direview juga hari Kamis kemarin ya, Rabu Kamis kemarin, mengenai menjelaskan arti dari setiap bagian yang terdapat di Garuda Pancasila, seperti arti semboyannya, arti warna maupun arti simbol, ada di buku tematik 3H-nya, arti simbol, simbol sila Pancasila, dan perisai ya. Lanjut ke tematik 3H-nya ya. Selanjutnya yaitu menyebutkan contoh pengamalan yang sesuai dengan simbol-simbol sila-sila Pancasila. Nanti akan dikirimkan ya, Ustazah kirimkan lagi rangkuman mengenai pengamalan sesuai dengan simbol sila Pancasila, nanti bisa dibaca untuk dipelajari lagi. Ketiga, menyebutkan contoh penerapan dan manfaat dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di hari Kamis Jumat kemarin juga sudah membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya, nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dipelajari lagi karena untuk direview kembali. Insya Allah soalnya tidak jauh dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Kemudian main unit 6 animal word ya. Nama-nama animal word pada word family ya di halaman 61 page 61. Kemudian ciri-ciri dari hewan dan tempat tinggalnya dalam bahasa Inggris. Ketiga, siswa mempelajari animal food, makanan-makanan hewan beserta penulisan kalimat yang ada pada buku Kids Corner halaman 62. Mempelajari language summary yang ada di buku Kids Corner halaman 64 ya. Kemudian mempelajari rearrange the word into the correct sentence, menyusun kembali kata-kata menjadi kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Nah, ini kalimat yang disusun juga ada di main unit 6 ya, sekitar itu ya, sekitar kalimat tentang animal word ya. Jadi dipelajari itu. Lanjut terakhir mempelajari text 3 yaitu the animal I like best yang ada di buku Kids Corner page 68 atau halaman 68 ya. Oke, selamat belajar, jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan ingatannya dan dimudahkan dalam menjawab soal. Amin Allahumma amin. Oke, ya. Ya, sekian Ayah, Bunda, dan Ananda. Untuk kisi-kisi penilaian akhir tahun semester genap sudah dikirimkan juga jadwal untuk PAT akademiknya. Gitu. Bisa dilihat kembali, direview kembali materi-materi yang sudah dipelajari ya, nah, di buku catatannya. Makanya sebelumnya mohon maaf ya Bunda, kadang suka pulangnya telat gitu karena anak-anak lagi-lagi itu kalau yang mencatatnya cepat tapi kalau yang mencatatnya lama ditambah ngobrol, kadang saya buat apa ya untuk melatih kedisiplinannya, punishment-nya itu tidak boleh pulang dulu sebelum catatannya selesai gitu, karena kalau misalnya saya
kasih kelonggaran, belum selesai pulang, belum selesai pulang, terus itu setiap hari seperti itu Bunda. Jadi kebanyakan ngobrol ketika teman-teman yang lain sudah selesai, nah ini belum selesai, ya Ustazah udah dijemput aku pulangnya. Nah itu saya beri kesempatan sekali gitu. Pas hari keduanya masih begitu, makanya kadang saya untuk kepulangan gitu dari saya dan Ustazah Jasmani itu kadang suka telat gitu, karena untuk anak-anak yang belum selesai mencatat itu saya berikan punishment-nya itu selesaikan dulu catatannya baru boleh pulang. Nah alhamdulillah efektif gitu. Nah hari berikutnya jadi ketika mencatat itu fokus, dia tidak ngobrol lagi gitu. Alhamdulillah kalau anak yang cepat gitu, cepat menulisnya juga memperhatikan, alhamdulillah itu juga on time gitu untuk kepulangannya. Tapi kalau misalnya ada anak yang pertamanya ngobrol, makanya saya beri punishment-nya yaitu menyelesaikan menulis dulu catatannya, yang kalau sudah selesai sudah ditandatangani oleh saya, nah itu boleh pulang. Alhamdulillah besokannya efektif gitu untuk anak-anak yang kadang suka ngobrol gitu. Itu Bunda. Itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Ayah Bunda mengenai PAT akademik, itu boleh ditanyakan. Nanti saya akan kirimkan untuk kisi-kisi akademiknya. Ya, mungkin dari Ayah Bunda ada yang mau disampaikan ataupun saran masukan terkait PAT akademik ataupun untuk sekolah. Berarti nanti untuk yang PAT Quran tidak membawa buku tematik berarti ya, sudah hanya Al-Quran dan mutabaah dan tilawati ya, berarti ya. Iya Bunda. Ya, sama hari Senin itu tugas yang rambu-rambu ya. Iya Bunda, nanti saya akan kirimkan ya, saya kirimkan nanti beserta BCA-nya ya Bunda gitu. Takutnya kan belum semua join gitu, tidak semua join ke Zoom, jadi ada yang tidak tahu gitu. Saya buatkan dulu BCA-nya gitu. Kalau untuk filenya alhamdulillah sudah gitu, tinggal nanti diminta tolong tadi yang sudah saya sampaikan ya Bun, di-print, dibuat dijilid agar rapi gitu untuk catatan anak-anak gitu, agar bisa dibaca kembali gitu. Karena kalau di buku itu hanya sebagian, juga kadang juga ngelihatnya bingung ini apa artinya gitu, tidak ada keterangannya gitu. Tapi kalau untuk rambu-rambu ini kenapa dibuat file PDF-nya dari gurunya agar lebih seragam gitu, karena kalau dikasih penugasan ke anak-anak itu bisa beda-beda gitu ragam rambutnya gitu. Itu Bunda Rahi. Ustazah, file rambu-rambunya sudah dikirim? Memang udah dikirim? Belum saya kirim Bun. Mau saya kirim sekalian BCA-nya gitu. Iya, makasih. Keren udah. Ya, 2G masih di sekolah kan ya Ustazah ya? Buku iya 2G masih Bunda. Di sekolah ya. Iya, karena ada beberapa yang belum dinilai di halaman berapa. Nah, sekalian paling nanti kalau misalnya ada waktu setelah PAT Quran, saya review dikit gitu terkait tematik gitu. Kalau misalnya nanti ada waktu gitu setelah ujian gitu untuk persiapan PAT akademiknya. Berarti nanti kalau setelah PAT akademik dan PAT Quran nanti anak-anak persiapan tutup tema ya, kalau saya lihat di Kaldiknya gitu ya Ustazah ya? Iya Bunda. Nah itu untuk tutup tema itu juga belum bisa dipastikan ya Bunda, karena kemarin kalau nggak salah ya dapat info gitu dari katanya Korlas rapat ya Bu Asmani ya sama kepala sekolah ya sama Ustadz Musli gitu kan. Nah itu ada info terbaru gitu. Mungkin belum di-share gitu untuk infonya. Gimana Bu Asmani? Ya, untuk bocoran yang terbaru
kemarin korelasi kan karena kita sedang persiapan akreditasi ya sekolah, jadi mungkin kalau untuk guru-guru itu lebih ini kan ke administrasinya buat akreditasi. Terus kalau misalkan untuk korlas itu diminta buat menghias kelas itu buat persiapan akreditasi. Jadi kemungkinan untuk kegiatan tutup tema itu ditiadakan, jadi lebih fokus ke akreditasinya itu Bun. Kemarin sih seperti itu. Kalau misalkan enggak, kemarin sempat korelasi